Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Milen SMN, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahun 2025 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan ekonomi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2430111131414784. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Negeri 7 Simpang Hulu yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan, Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Ini adalah kartu identitas diri saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan pembelajaran yang saya lakukan di SMP Negeri 7 Simpang Hulu. Saya menggunakan pendekatan contextual teaching and learning, berdiferensiasi dan mengedepankan school well-being. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan selamat menyaksikan. Selamat pagi, apa kabar? Sehat, 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 yes. Bagaimana perasaan hari ini? Senang? Senang. Bahagia? Bahagia. Bagus. Memang kalau untuk memulai baik belajar, kehidupan sehari-hari harus bahagia supaya sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan ekonomi digital dan subtemanya adalah uang dan lembaga keuangan. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen dulu. Nah, sebelum absen, minta kepada yang ditunjuk untuk berdoa. Marilah berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Berkatilah kami dalam belajar, agar kami semangat, fokus, dan mudah memahami pelajaran. Bimbing guru kami dalam mengajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu, nanti dijawab. Hadir Agnesia Dea Manurung, Anastasia Terepania, hadir. Andi Purnomo, izin ya, izin. Antonio Carlos S. Helu, hadir. Bernadus Argian Wijaksana, Derli Hosia Andika, Deska Olivia, Flora Elizabeth, Hermanus Hilno Vidianto, Indah Wulandara, Juliano Fernando Parera, Kristiana Wela Sriwanti, hadir. Oh, izin ya. Lisnawati Sepa Sutrianti, baik. Margareta Kelsa, Pera, Prankarasius Aldo Luste, Rizky Aryas, Teresia Noviana Tiara. Baik, berarti yang tidak hadir hanya dua orang, satu izin karena kegiatan GSI, yang satu izin ada kegiatan lain. Bagus. Jadi ini kalian adalah siswa yang rajin. Ini kita akan belajar dengan tema perkembangan ekonomi digital. Sekarang ekonomi ini sudah berkembang sangat cepat. Tapi subtema kita kali ini adalah uang dan lembaga keuangan. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian paham jelas apa maksud kita belajar hari ini. Yang pertama,
kalian bisa mengidentifikasi fungsi uang dan lembaga keuangan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan jenis dan sejarah uang. Kemudian kalian bisa menjelaskan yang ketiga, peran bank dan lembaga keuangan non-bank. Kemudian yang keempat, tentu kalian mampu menganalisis transformasi sistem keuangan di era digital. Diharapkan setelah selesai melakukan pembelajaran dengan tema perkembangan ekonomi digital dan subtema uang dan lembaga keuangan, kalian bisa paham. Setuju? Baik, kita lanjut. Kita tebak gambar, nanti dijawab dengan cepat ya. Siap? Yang pertama, nah, berapa nilai uang dengan gambar ini? 10.000. Deska? 10.000, benar. Tepuk tangan untuk Deska. Yang berikut, tebak ini. 50.000. Hosea tadi. 50.000. Berarti kalian tahu kalau uang tuh kan gampang melihat. Siapa tadi? Saya tunjuk. Aldo. 100.000. Nah, ini gambar apa? Dompet. Ya, dompet uang. Untuk menyimpan uang. Sekarang ini gambar apa? Di sini ada apa nih? Dana. Ini dana, ini gope, ini isaku. Nah, ketiga ini apa disebut apa? Dompet digital. Benar, tepuk tangan. Kita lanjut. Pernahkah kalian melihat orang membayar belanja menggunakan HP? Menggunakan QRIS. Ya, itu tahu ya. Nah, namun sebelum ada QRIS, ada uang digital. Uang itu berkembang, bertransformasi. Nah, asal-usul uang pertama kali itu adalah sistem barter. Barter itu ada yang tahu barter? Barang tukar barang. Kemudian setelah sistem barter ada uang komoditas. Uang komoditas ada yang tahu? Uang komoditas itu uang yang masih barter tetapi nilai barangnya sudah ditentukan. Misalnya mau beli beras tukar garam, tukar kerang. Uang logam pun awal mulanya tidak seperti sekarang bentuknya. Nah, setelah itu muncul uang kertas. Nah, uang kertas berubah lagi dari fisik tadi. Kan uang kertas ada fisiknya tadi yang kalian lihat gambar. Nah, berubah lagi menjadi uang digital. Itu yang disebut dengan uang modern. Nah, ini transformasi uang dari barter, ayam tukar apa nih? Ikan. Ini tukar benda yang berharga lah ya. Kemudian ini koin. Kemudian ini uang kertas yang sudah terbaru. Sudah mulai banyak orang menggunakan adalah uangnya digital. Jadi membayarnya dengan sistem QRIS. Nah, sekarang fungsi uang. Fungsi uang itu adalah pertama, alat tukar. Alat tukar itu artinya uang digunakan untuk ditukar dengan barang lain. Kemudian yang kedua, satuan hitung. Uang itu untuk menghitung nilai barang. Kemudian yang berikutnya sebagai penyimpan nilai. Nilai uang 1 juta hari ini pasti berbeda dengan nilai uang 10 tahun ke depan. Kemudian alat pembayaran digital. Kita belanja tidak bawa uang fisik, tapi bawa dompet digital tadi. Kita lanjutkan. Lembaga keuangan itu ada lembaga bank, ada lembaga non-bank. Lembaga bank itu dia menghimpun dana dari masyarakat. Jadi bank ini dia punya kewenangan untuk menyalurkan kembali, menyalurkan kredit. Bank ini memberikan layanan transfer, kemudian menerima tabungan masyarakat. Valuta itu, uang itu diperdagangkan. Nah, sekarang lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank, dia tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat. Yang banyak sekarang itu adalah financial technology. Ini layanan keuangannya berbasis teknologi, jadi menggunakan alat teknologi seperti HP, komputer. Nah, itu dia. Contoh, Oppo, Dana, GoPay, ShopeePay, semuanya disimpan di
aplikasi kan di dalam HP kita. Nah, contoh logo fintech ada Isaku tadi kalau mau belanja Indomaret, ini ada ShopeePay kalau belanja di Shopee, ada Link Aja punya Telkom, ini Oppo, Dana, GoPay. Nah, yang tadi disebut apa ini tadi? QRIS. QRIS ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah bersama seluruh bank di Indonesia untuk mempermudah layanan supaya bisa satu untuk semua. Nah, sekarang Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugasnya adalah mengatur dan menjaga kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Jadi kebijakan-kebijakan moneter itu Bank Indonesia. Kemudian mengatur dan mengawasi sistem pembayaran di Indonesia. Jadi pembayaran-pembayaran itu diawasi oleh Bank Indonesia. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi sistem keuangan kita itu dijaga dengan ketat oleh Bank Indonesia. Kemudian menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi yang mencetak uang itu bank umum apa bank sentral? Sekarang kita nonton, ini kebetulan contoh kita membayarnya di Indomaret. Ini nanti di-scan oleh petugas Indomaret, kemudian kita kasih barcode. Barcode-nya itu keluar di HP kita. Nanti bisa juga kalau kalian pergi kemana, lihat orang bayar pakai kris. Nah, jadi barangnya sudah boleh diambil karena sudah berhasil pembayarannya. Ada yang pernah membayar seperti ini? Pasti nanti kalian pernah nyoba ya. Tadi itu contoh yang GoPay, Dana itu memang contoh punya saya. Baik. Kita lanjut dengan diskusi ya. Kita tadi sudah sepakat ada 3 kelompok diskusinya. Saya bagikan juga LKPD-nya, nanti bisa dipelajari di rumah sebagai bahan bacaan lengkap di sini. Kelompok ini kelompok apa? Auditory. Ini kelompok kinestetik. Ini kelompok visual. Ya. Silakan kalian kerjakan diskusi kelompok. Nanti aturannya kelompok visual akan presentasi, nanti ditulis di sini ya. Nanti kita tempel di situ baru presentasi. Kalian cari saja tugas yang menurut kalian sesuai. Yang supaya kalian merasa nyaman, silakan mau apa. Kemudian di sini kelompok kinestetik. Nah, kelompok ini buat drama singkat. Nanti dramanya di sini saja. Nanti saya pantau. Yang di sini kelompok auditori, nanti silakan buat cerita. Jadi silakan bagi tugas. Ini ada berapa nih? Silakan diskusi. Pak Guru, kami tempel di sini Boleh. Dibuat baru tempel. Waktu kita itu tidak banyak ya. Tolong diskusinya itu terarah. Jadi waktu diskusi itu sampai jadi kurang lebih 20 menit. Jadi silakan. Nanti bisa bagi menceritakannya kan 1 2 3 4 5. Yang kalian ceritakan itu apa? Berarti ada 1 orang yang lebih misalnya. Tugasnya menceritakan pengalaman menabung. Nanti presentasinya itu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Siapa jadi satpamnya? Aldo. Wah, mantap. Kan kreatif.
bisa dibaca ya, yang penting bisa dibaca. Udah siap jadi kasir. Pera jadi kasir. Dara jadi apa? Oh, nasabah, tukang nabung. Atau kita sepakati mulai dari kelompok mana? Boleh? Kelompok drama dulu. Tapi belum ya. Berarti nanti presentasinya di kelompok drama dulu ya. 5 menit lagi ya. Enggak usah. Berarti tempel di sini dulu ya. Punya kalian udah kan? Nah, ditempel dulu. Nanti kan tinggal maju baca. Tempel di sini. Agak ke sini pun dapat. Ke bawah. Yang penting nanti bisa dibaca. Waktunya hampir selesai ya. 2 menit lagi ya. Sudah ya, waktunya sudah habis. Kita siapkan untuk presentasi. Sebelum presentasi, kita ini dulu biar semangat. Selamat pagi. Apa? Ya, apa kabar? Kalau saya sebut uang tunai, tepuk 1 kali. Kalau saya sebut uang digital, tepuk 3 kali. Uang tunai, uang digital, uang digital, uang tunai, uang digital, uang digital. Bagus, tidak ada yang salah. Tepuk tangan untuk kita. Ya, kita akan presentasi. Tadi disepakati, tadi setuju kelompok kinestetik dulu ya. Jadi yang lain harap memperhatikan. Kita lihat dari mereka presentasi. Kita mulai, siap? Siap. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan kelompok kinestetik. Kita nonton. Selamat pagi teman-teman. Kami akan melakukan tentang bagaimana cara menabung di bank. Selamat pagi. Selamat pagi. Jika ingin menabung, boleh saja kita jumlahnya berapa jumlah yang akan disetor. Saya ingin menyetor 800.000. Ya, sudah menyetor. Ya, tepuk tangan untuk berikutnya kelompok mana dulu? Kelompok visual. Baik, silakan. Kita lihat presentasi kelompok visual ya. Mungkin supaya kedengaran, nanti giliran saja ya yang ngomong. Nanti siapa yang ngomong dikasih itu. Biar kedengaran. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi-fungsi bank sentral. Pertama, Bank Sentral Indonesia sebagai bank
Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan mengatur stabilitas sistem keuangan suatu negara. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Fungsi utama Bank Sentral: mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur jumlah uang yang beredar untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. 2. Menjaga stabilitas sistem keuangan agar pembelian dan lembaga keuangan tetap sehat. 3. Mengatur dan mengawasi sistem pembayaran seperti transfer antar bank, kartu debit, dan e-wallet. 4. Menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Sentral tidak berfungsi sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung. Berbeda dengan bank umum, Bank Sentral tidak menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito, atau giro dari individu maupun badan usaha. Peran utama Bank Sentral lebih terfokus pada pengaturan kebijakan moneter, stabilisasi nilai mata uang, pengawasan sistem keuangan, serta pengolahan sistem pembayaran nasional. Dengan demikian, interaksi Bank Sentral dengan masyarakat tidak bersifat langsung melalui pengaruhnya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok visual. Yang terakhir kelompok auditori, silakan maju menceritakan pengalaman menabung. Pagi. Kami akan menceritakan tentang pengalaman menabung. Saya adalah seorang siswa kelas 9 yang gemar menabung. Sejak kecil ibunya selalu mengajarkan pentingnya menyisihkan uang saku. Dan Hosea pun tumbuh menjadi anak yang hemat dan bijak dalam menggunakan uang. Namun selama ini Hosea hanya menabung di celengan rumah. Hingga suatu hari ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, menabung di bank. Hari itu adalah hari Sabtu. Dengan semangat, Hosea bangun pagi dan merapikan amplop kecil berisi 200.000 hasil dari menghasilkan uang jajannya selama 2 bulan. Ingin menyimpannya di tempat yang lebih aman, dan ibunya pun mendukungnya. Setibanya di depan gedung Kalbar, Hosea sempat merasa gugup. Gedungnya besar dan teringat resmi, namun setelah menarik napas dalam-dalam, ia melangkah masuk di depan pintu. Seorang satpam menyambutnya dengan ramah. Satpam itu membantunya bukan antrian layanan. Beberapa saat kemudian, Hosea dipanggil petugas layanan. Tugas itu menjelaskan dengan sabar bagaimana cara membuka rekening dengan pelajar. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Baik. Tadi kalian sudah melihat masing-masing dari kelompok kalian itu presentasi. Bagaimana, senang?
Ada pengalaman baru? Ya. Jadi sebelum kita tutup pelajaran hari ini, saya akan tampilkan kuis. Nanti dijawab dengan cepat. Apa fungsi utama dari bank sentral? Milih saja jawaban di sini. Ada 2, nanti saya tampilkan. Kalian pilih A atau B. Ini. Kelompok auditori pilih yang mana? A ya. Kelompok kinestetik? A juga. Kelompok visual? A. Paham maksudnya kan? Berarti kalian mengerti apa fungsi bank sentral. Satu lagi, sebutkan 2 perbedaan antara uang elektronik dan uang konvensional. A atau B? Silakan dibaca dulu, diskusikan, baru pilih. Kelompok kinestetik dulu pilih apa? A. Kelompok auditori pilih apa? Auditori B. Kelompok visual? A. Ya. Jadi ini benar semua. Artinya ini untuk menguji pemahaman saja. Namanya juga kuis. Baik. Nah, kita sampai kepada refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pengalaman belajar hari ini? Silakan ditulis dalam kertas. Artinya masing-masing bisa pakai buku kalian. Nanti ketika sudah keluar disimpan di meja saya. Jadi silakan ditulis apa hal paling bermakna yang kamu pelajari hari ini. Yang kedua itu kesulitan ketika belajar tadi apa? Paham ya? Tulis nama masing-masing ya. Karena ini bagian dari refleksi dan nanti untuk evaluasi saya. Tulis dengan jujur saja. Pak Guru akan senang melihat dari hasil tulisan kalian. Jadi untuk refleksi kita. Jadi selama pembelajaran hari ini, kalian sudah tadi mengetahui mengenai perkembangan ekonomi digital kan? Benar ya? Perkembangan ekonomi digital. Kemudian sudah tahu apa itu uang, apa itu lembaga yang disebut dengan lembaga keuangan bank, apa itu lembaga keuangan non-bank, bukan bank. Nah, dari sini kita tahu bahwa uang itu bukan hanya sebagai alat tukar. Jadi banyak fungsinya. Jadi ada penyimpan kekayaan, kemudian alat untuk transaksi, di mana alat untuk transaksi ini dia bertransformasi mulai dari yang zaman dahulu sampai hari ini berubah enggak? Sampai hari ini banyak enggak perubahannya? Banyak? Ya, termasuk fisik tadi menjadi non fisik. Yang tadi uang tunai menjadi uang digital. Nah, bank itulah yang menggerakkan ekonomi kita. Karena tadi dia mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian meminjamkan, memberikan pinjaman, jadi sehingga ekonomi bergerak. Dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi sebagai pelajar tentu untuk penutup kegiatan kita hari ini, pesan saya adalah karena teknologi sudah semakin maju, semakin berkembang, kita harus harus hati-hati kan? Karena sekarang banyak mode penipuan, pencurian data, phishing. Apalagi dengan digital tadi itu gampang dicuri. Makanya harus dijaga, terutama password atau PIN, tidak sembarang memberikan kepada orang lain. Semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kemungkinan hal buruk terjadi. Yang paling penting dari pelajaran hari ini adalah kalian tahu bahwa mengelola uang itu harus bijak. Benar? Jadi harus pandai menggunakan uang, rajin menabung karena mempersiapkan masa depan. Jadi mengelola uang itu jangan boros. Bagaimana hari ini senang? Ya, kalau senang
tepuk tangan untuk kita. Saya sebagai guru mengucapkan terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas, tidak berkenan, atas kekeliruan mungkin. Jadi semoga nanti pembelajaran hari ini ke depan menjadi evaluasi kita bersama, dan pelajaran berikutnya masih terkait dengan perkembangan ekonomi digital. Sekali lagi terima kasih untuk kita. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Jadi untuk menutup kegiatan, silakan yang ditunjuk untuk memimpin doa. Jadikan kami anak yang rajin dan bijaksana. Lindungi kami selalu dalam aktivitas selanjutnya. Amin. Jadi, silakan. Dea, Pera, Dara.